Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasfizana Tunisa dengan NIM 934402220. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema Qasas Al-Qur'an. Untuk pembahasannya yaitu pengertian qasas dalam Al-Qur'an, 2 faedah qasas dalam Al-Qur'an, dan yang ketiga yaitu kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian qasas Al-Qur'an. Qasas Al-Qur'an secara etimologi merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qasas dan Al-Qur'an. Kata qasas merupakan jamak dari kisos yang berarti kisah atau cerita. Qasas Al-Qur'an secara etimologi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi mendefinisikan bahwa kisah Al-Qur'an sebagai kumpulan perkataan-perkataan yang memuat petunjuk yang membawa manusia kepada hidayah agama Allah dan menunjukkan kepada kebenaran serta memerintahkan untuk mencari sebuah keselamatan. Yang kedua yaitu tentang faedah qasas dalam Al-Qur'an. Di sini ada beberapa faedah qasas dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu 1. Meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama, meneguhkan kepercayaan orang-orang yang beriman tentang menangnya kebenaran serta musnahnya kebatilan bersama orang-orang pembelanya. Yang kedua yaitu membenarkan para nabi terdahulu, seperti menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabdikan jejak dan peninggalannya. Yang ketiga yaitu menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwanya dengan apa yang diberitakan tentang informasi orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. Yang keempat yaitu mengungkap kebohongan para ahli kitab. Dan yang kelima yaitu kisah dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa manusia. Dan pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam kisah dalam Al-Qur'an. Di sini ada 2 macam kisah dalam Al-Qur'an, yaitu dari segi waktu dan juga dari segi materi. Dari segi waktu diantaranya 1. Kisah Al-Ghaib yang terjadi pada masa lalu. Misalnya kisah tentang penciptaan Nabi Adam dan kehidupan ketika di surga sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11-25. 2. Kisah hal ghaib yang terjadi pada masa kini, misalnya kisah tentang turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar seperti diungkapkan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Dan yang ketiga yaitu kisah al-ghaib yang akan terjadi pada hari kiamat seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah, dan masih banyak lagi yang menceritakan tentang kisah akan datangnya hari kiamat nanti. Dan yang kedua yaitu dari segi materi. 1. Kisah-kisah para nabi seperti kisah Nabi Yunus dalam Quran surat Yunus ayat 98. 2. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya, seperti kisah tentang Asbabul Kahfi dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26. Yang ketiga yaitu kisah-kisah berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, seperti kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dalam Quran surat Muhammad ayat 13. Dan di sini apa sih hubungan qasas Al-Qur'an dan Israiliyat itu? Ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat banyak menemukan kesulitan dalam memahami suatu ayat Al-Qur'an. Sumber penafsiran pada masa sahabat yaitu dengan menggunakan Al-Qur'an dan hadis Rasul. Mereka juga menanyakan kepada sahabat yang terlibat langsung serta yang memahami ayat-ayat tersebut. Penafsiran pada masa tabi'in adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan hadis Rasul, yaitu yang diriwayatkan sahabat dari Rasulullah dan dari apa yang diriwayatkan sahabat dari tafsir mereka
dan melakukan ijtihad yang berdasarkan dari sumber Al-Quran dan hadis, dan juga mengambil dari ahli kitab yang berdasarkan kepada kitab mereka. Selain mereka bertanya kepada sahabat, mereka juga menanyakan kepada masalah seperti kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran dan kisah-kisah umat terdahulu kepada tokoh-tokoh ahli kitab yang telah memeluk agama Islam, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Inilah yang kemudian menjadi awal lahirnya Israiliyat. Pengertian Israiliyat sendiri yaitu pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam kitab Injil, penjelasan kitab Injil, kisah para nabi, dan yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Israiliyat adalah pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap tafsir. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.